Bismillahirrahmanirrahim. Kerajaan Gantaran adalah kerajaan yang terluas dari sekian banyak kerajaan kecil lainnya yang ada di wilayah Bulukumba. Sejarah kerajaan Gantaran diawali kehadiran seorang wanita keturunan bangsawan kerajaan Goa bernama Siti Habibah Daeng Baji di desa bernama Benteng Palioi. Ia menikah dengan seorang bangsawan Barumbung, sebuah tempat di wilayah kerajaan Cindang. Siti Habibah Daeng Baji kemudian mendirikan kerajaan Gantaran dan memberi gelar dirinya Sombaya Ri Palioi. Ia dianggap sebagai Raja Gantaran pertama. Ketika kerajaan Gantaran menikmati suasana ketenangan, tiba-tiba datang sejumlah prajurit kerajaan Goa dipimpin Inyonri Daeng Masese. Kabarnya ia seorang panglima perang yang melakukan desersi bersama pasukannya. Kemudian datang pasukan kerajaan Goa untuk menangkap Inyonri Daeng Masese. Namun Inyonri Daeng Masese dan pasukannya melawan, sehingga terjadi pertempuran. Siti Habibah Daeng Baji ikut membantu Daeng Nyonri melawan pasukan kerajaan Goa. Dalam pertempuran tersebut, Sombaya Ri Palioi, Siti Habibah Daeng Baji terbunuh. Ketika melihat istrinya gugur, Sombaya Ri Bumbung kemudian meninggalkan medan pertempuran, sementara Daeng Nyonri tetap memberi perlawanan sampai akhirnya gugur pula. Sepeninggal Sombaya Ri Palioi, Siti Habibah Daeng Baji, kerajaan Gantaran di Benteng Palioi meredup dan akhirnya tidak terdengar. Beberapa waktu kemudian, sekitar abad ke-16, muncul kerajaan Gantaran yang berpusat di Kesi. Rajanya bernama Petamak Garoroe. Petamak Garoroe ini dianggap sebagai Raja Gantaran kedua. Ia datang ke Gantaran setelah mendapat tugas dari Raja Bone untuk menjadi penguasa di kerajaan Gantaran. Karena cukup lama wilayah Gantaran seakan-akan tidak bertuan, padahal wilayah Gantaran sudah dibawa pengaruh kerajaan Bone. Dalam masa pemerintahan Petamak Garoroe, tidak banyak keterangan yang diperoleh. Ketika Petamak Garoroe wafat, digelar Kareta Matindroe Ri Torwalia. Ia kemudian digantikan anaknya sebagai Karaeng Gantaran ketiga. Tidak ada catatan nama sebenarnya. Ia hanya digelar Peta Matindroe Ri Mimbarakna. Ia digelar demikian karena ketika membaca khutbah wafat di atas mimbar. Tidak banyak diperoleh keterangan masa pemerintahan Peta Matindroe Ri Mimbarakna. Kemudian ia digantikan Peta Matindroe Ri Songi sebagai Raja Gantaran keempat. Tidak ada catatan pula yang bisa dijadikan rujukan masa kekuasaan Peta Matindroe Ri Songi. Raja Gantaran selanjutnya adalah Lapalampa Daeng Parani. Sebagai Raja Gantaran kelima, Lapalampa Daeng Parani menikah dengan Isugiratu. Isugiratu adalah putri dari Lama Pisabdi Datu Ulaweng dan ibunya Isumpala Peta Kesi. Lama Pisabdi cucu dari La Tomma Songe, Raja Bone ke-22. La Tomma Songe adalah anak dari Lapatau Matana Tika, Raja Bone ke-16. Setelah cukup lama Lapalampa Daeng Parani memerintah di kerajaan Gantaran, ia digantikan anaknya bernama Baso Masenungi. Sebagai raja ke-6 kerajaan Gantaran, Baso Masenungi tidak lama memerintah di kerajaan Gantaran. Entah mengapa kemudian Baso Masenungi menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada iparnya Matoreang Daeng Siampo. Istri Matoreang Daeng Siampo bernama Ipameneri yang biasa dipanggil Peta Bese Ponrek
saudara Baso Masenung. Matrean dan Siampo adalah anak dari Lama Sakili Peta Cabalu. Lama Sakili adalah cicit dari Tomasongo, Raja Bone ke-22. Matrean dan Siampo sebagai Raja Gantarang ke-7. Ia dilantik pada tahun 1861. Setelah menjadi raja, Matreang Deng Siampo mendirikan istana di Punranga dalam wilayah Cabalu. Matreang Deng Siampo mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Peta Beseara melahirkan anak yaitu Mapelawa Deng Parendring, Parema Deng Palopo, Patiroi Peta Tundru, Peta Otong, dan Jepong Peta Tasi. Sementara istri kedua bernama Peta Besek Pondre dan melahirkan anak adalah Pasari Peta Tandra, Bebang Peta Sakka, dan Peta Kati. Setelah memerintah cukup lama sekitar 14 tahun, Matrean Deng Siampo digantikan anaknya Mapelawa Deng Parendring dan dilantik pada tahun 1875 sebagai Raja Gantarang ke-8. Mapelawa Deng Parendring memindahkan ibu kota kerajaan dari Punranga ke Bola Cipee dan mendirikan istana di sana. Setelah memerintah sekitar 13 tahun, tiba-tiba saudaranya bernama Parema Deng Palopo mengambil alih kekuasaan kerajaan Gantarang secara paksa. Parema Deng Palopo berusaha membunuh saudaranya dengan menikam. Namun Mapelawa Deng Parendring kebal senjata tajam sehingga ia tetap hidup. Parema Deng Palopo kemudian menjadi Raja Gantarang ke-9 dan dilantik pada tahun 1888. Ia memindahkan pusat kerajaan dari Bola Cipee ke wilayah Teko dan membangun istana di sana. Dalam masa pemerintahannya, kerajaan Gantarang mengalami perkembangan baik di bidang ekonomi maupun keagamaan. Salah satu peninggalan Parema Deng Palopo adalah Masjid Raya Bulukumba di Pau. Parema Deng Palopo kemudian digantikan Pasarai Peta Tandra dan menjadi Raja Kerajaan Gantarang ke-10. Pasarai Peta Tandra dilantik sebagai Raja Gantarang pada 28 Oktober 1909. Ia kemudian memindahkan pusat kerajaan dari Teko kembali ke Kesik. Di masa pemerintahannya, kolonial Belanda merintis program untuk kesejahteraan pribumi dengan nama Trias van Deventer, meliputi kegiatan transmigrasi, pembangunan irigasi, dan pengembangan pendidikan. Kesempatan ini dimanfaatkan Pasari Peta Tandra dengan menyekolahkan anaknya seperti Andik Sultan dan Raja di sekolah Belanda. Pada awal tahun 1921, pusat kerajaan Gantarang dipindahkan dari Kesik ke Pondrek karena dianggap wilayah Kesik mulai tidak aman. Selain ibu kota kerajaan, dipindahkan pula aktivitas ekonomi seperti pasar dan aktivitas keagamaan seperti masjid. Setelah Pasari Peta Tandra berhenti, ia digantikan Mapamadeng Peta Lete menjadi Raja Gantarang ke-11. Mapamadeng Peta Lete anak dari Parema Deng Palopo. Namun kemudian Mapamadeng Peta Lete mengundurkan diri sebagai Raja Kerajaan Gantarang karena menolak bekerja sama dengan kolonial Belanda. Kolonial Belanda kemudian mengangkat Andik Sultan dan Raja sebagai Kepala Distrik Gantarang pada 21 April 1921. Selanjutnya Dewan Adat Gantarang yang disebut Ade 20 mengadakan rapat. Dalam rapat tersebut kemudian memutuskan Andik Sultan dan Raja menjadi Kareng Gantarang ke-12. Jabatan ini diembannya hingga pemerintahan Belanda menyatakan pengakuannya atas kedaulatan Republik Indonesia. Sekian.